Salam rasa sejati. Bersama kami, pengasuh tunggal Padepokan Rasa Sejati Indonesia, kami Guru Mursyid Sambung Rasa. Rahayu. Dalam kitab Kajian Hakikat Rasa Sejati, kali ini masuk ke dalam bab awal, yaitu bab pertama yang menceritakan tentang adanya surga dan neraka. Mulai pembahasan. Bab 1. Merasakan atau ingat terhadap kebaikan Tuhan itu disebut mengetahui cara bersyukur. Merasakan atau mengingat-ingat terhadap kebaikan sesama makhluk hidup itu disebut mengetahui cara berterima kasih. Mengetahui cara bersyukur itu berarti menyampaikan rasa berterima kasih kepada Tuhan. Mengetahui selalu mendapat kebaikan dari sesama itu berarti merasa telah menerima kebaikan dari sesamanya. Mengetahui cara bersyukur itu adalah lawan dari mengeluh, resah, khawatir, merasa kurang beruntung, dan lain sebagainya. Mengetahui cara berterima kasih dan selalu bersyukur itu sering salah dalam penerapannya. Karena keduanya itu adalah bermakna merasa telah menerima kebaikan. Mengeluh, resah, khawatir, merasa kurang beruntung itu mengandung makna merasa tidak adil atas takdir Tuhan yang menimpa dirinya. Muak, tidak enak hati atau marah, itu berarti menganggap tidak adil atas perbuatan orang lain terhadap dirinya. Tanda-tanda orang yang sudah dewasa, yaitu manusia sejati itu adalah yang pertama, jika selalu merasa bersyukur, jarang mengeluh. Yang kedua, jika selalu merasakan atas kebaikan orang lain dan jarang marah-marah. Dan ciri-ciri orang yang belum dewasa, yaitu belum menjadi manusia yang sejati itu. Contohnya, yang pertama adalah jika sering berkeluh kesah, maka jarang bisa memaknai rasa bersyukur tersebut. Kedua, jika selalu mengingat-ingat kejelekan orang lain dan jarang ingat kepada kebaikan orang lain, senang menghitung-hitung kebaikan Tuhan itu, mempengaruhi banyak bersyukur dan jarang mengeluh. Senang menghitung-hitung kebaikan orang lain itu mempunyai daya yang menyebabkan suka berterima kasih kepada sesamanya dan jarang susah di dalam
perasaannya. Seseorang yang membiasakan diri untuk bersyukur dan berterima kasih itu mempercepat proses kedewasaan dari sifat manusianya yang sejati. Seseorang yang membiasakan berkeluh kesah dan marah-marah, maka akan memperlambat kedewasaan dari sifat manusianya yang sejati. Seseorang yang merasakan bersyukur dan menerima kenyataan dirinya akan mendapatkan ketenangan hati, ketentraman hati, dan terang daya berpikirnya. Orang yang merasakan atas rasa syukurnya dan rasa berterima kasih itu di dalam hatinya ketempatan biji yang dayanya menumbuhkan rasa dingin dan terang. Biji tersebut yang menarik menuju ke dalam surga. Seseorang yang selalu merasa berkeluh kesah dan selalu marah, maka di dalam hatinya akan ditumbuhi biji yang dayanya berhawa panas dan gelap. Biji tersebut itu yang menarik adanya neraka. Surga dan neraka itu sebenarnya adalah rasa perasaan, bukan tempatnya. Surga itu berasal dari rasa yang sejuk dan terang, yaitu rasa enak. Neraka itu berasal dari rasa yang panas dan kegelapan, yaitu rasa tidak enak. Seseorang yang selalu tenang, hatinya akan selalu digiring ke surga. Seseorang yang hatinya selalu panas dan gelap selalu digiring ke neraka. Rasa sejuk dan terang dan rasa panas dan gelap itu disebut alam syahir. Sedangkan surga dan neraka itu disebut alam kabir. Sehingga alam kabir itu bermakna kelanjutan daripada rasa dan perasaan. Keberadaan alam kabir berasal dari adanya alam syahir itu sendiri. Akan tetapi keberadaannya secara bersamaan. Hilangnya alam kabir karena hilangnya alam syahir. Akan tetapi terjadi hilangnya itu secara bersamaan. Semua manusia itu bisa membuat surga dan juga bisa membuat neraka. Surga buatan itu yang bisa merasakannya hanya bagi yang membuatnya saja. Sedangkan orang lain yang tidak ikut membuatnya tidak akan bisa ikut merasakannya. Begitu juga dengan neraka buatan itu yang bisa merasakannya hanya bagi yang membuatnya itu sendiri.
yang tidak ikut membuatnya tidak bisa ikut merasakannya. Manusia yang sedang mengalami alam surga tidak percaya bahwa neraka itu ada. Hanya surga yang dikiranya yang ada. Karena perasaan bagi yang sedang berada di surga, di mana-mana pun tempatnya adalah surga semua. Di seluruh dunia, walau dicari pun tidak akan bisa ditemukan yang bernama neraka. Tidak ada tempat, walau sebesar lubang jarum, yang ada nerakanya. Singkat kata, angkasa raya yang luasnya tidak berbatas, semuanya berisi kesenangan yang menerangi hati. Semua isi dunia tidak ada yang tidak menyenangkan hati, dan tidak ada yang tidak membuat terangnya hati. Semua yang terlihat semuanya menyenangkan dan menerangi hati. Manusia yang sedang mengalami alam neraka tidak akan percaya bahwa surga itu ada. Hanya neraka saja yang dikiranya ada. Karena di dalam perasaannya, bagi yang sedang berada di neraka, dimanapun saja neraka semua. Walaupun dicari di seluruh dunia, tidak ada yang bernama surga. Singkat kata, angkasa raya yang luasnya tidak berbatas, semuanya berisi rasa panas, kebingungan, gelisah, dan membuat gelap pikirannya. Semua isi dunia tidak ada yang tidak membuat panas dan kesusahan hati. Semua yang terlihat membuat kesusahan dan memanaskan serta membuat gelap perasaan. Seseorang yang sedang merasakan surga, mengapa mengira bahwa neraka itu tidak ada? Itu bagaikan manusia yang masih di alam dunia ketika tidak mempercayai bahwa surga dan neraka itu memang ada. Dikiranya hanya alam dunia ini saja yang ada. Karena di seluruh dunia yang tanpa batas, walaupun dicari, tidak ada tempat selebar lubang jarum yang ada surga dan nerakanya. Yang ada hanya keduniaan saja. Seseorang yang sedang merasakan neraka, mengapa tidak mempercayai bahwa surga itu ada? Itu tidak berbeda dengan manusia yang masih berada di alam dunia ini. Ketika tidak percaya bahwa alam halus itu ada. Karena walaupun dicari di seluruh dunia, tidak akan bisa ditemukan yang bernama alam kehalusan tersebut. Jika ada yang bertanya, apakah surga dan neraka itu ada atau tidak? Maka sebaiknya kepada yang bertanya diminta terlebih dahulu untuk berpikir tentang arti kata ada dan tidak ada itu. Ada artinya apakah dan tidak ada artinya apakah. Jika sudah mengerti arti kata ada dan kata tidak ada, barulah akan bisa mengerti bahwasanya surga itu memang benar-benar adanya bagi orang yang
mengalaminya. Dan tidak ada bagi yang tidak mengalami. Neraka itu ada bagi yang mengalami. Tidak ada bagi yang tidak mengalami. Berikut ini maka jadikanlah sebagai contoh. Suara itu ada ataukah tidak ada? Bagi yang memiliki pendengaran, menyebutnya suara itu ada. Yang tidak memiliki pendengaran, menyatakan tidak ada. Suasana terang, segala rupa dan warna itu ada apa tidak ada. Bagi yang memiliki penglihatan, menyebutnya ada. Bagi yang tidak memiliki penglihatan, maka menyebutnya tidak ada. Surga itu ada ataukah tidak ada? Yang memiliki perasaan terang dan dingin, yaitu enak, menyebutnya ada. Yang tidak memiliki perasaan terang dan dingin, menyebutnya tidak ada. Neraka itu ada ataukah tidak ada? Yang memiliki perasaan gelap dan rasa sakit, yaitu tidak enak, menyebutnya ada. Yang tidak memiliki, menyebutnya tidak ada. Dunia ini ada apa tidak? Yang memiliki ingatan, memiliki rasa dan perasaan, menyebutnya ada. Yang tidak memiliki daya ingat dan tidak memiliki rasa perasaan, mengatakan tidak ada. Tuhan itu ada apa tidak ada? Yang memiliki budi dan rasa menyebutkan ada. Yang tidak memiliki budi dan rasa mengatakan tidak ada. Contoh lainnya, seperti halnya buah pare, itu enak ataukah tidak? Yang senang memakannya mengatakan enak. Yang tidak mau memakannya mengatakan tidak enak. Yang bertanya tentang persoalan tersebut itu apakah baik atau buruk? Yang menyenanginya mengatakan baik, yang membencinya mengatakan buruk. Begitulah seterusnya. Rahayu. Salam rasa sejati.